Bahkan di antara keseimbangan kedua temperamen ini, ada kebetulan keduanya lebih rendah. Tidak peduli siapa yang bertatap muka, Zia Empress seperti kertas timah. Dan itu menunjukkan bahwa orang lain lebih kuat dari yang lain. Saya tidak tahu apakah temperamen ini sengaja dibuat-buat, tetapi setidaknya Qin Yichen tidak merasakan pelanggaran sedikit pun. Dan temperamen semacam ini memberi kesan pertama kepada orang-orang bahwa akan sangat nyaman berurusan dengan permaisuri Zia. Long yang berarti prestise Yao Yuekong seperti telinga yang menggelegar, tapi dia belum pernah bertemu. Pada akhirnya, meskipun Yao Yuekong masih muda, dia menjadi terkenal selama era naga sejati, dan ditekan oleh surga selama puluhan juta tahun. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Zia Niang, dan dia tidak bisa terlalu lama. Niang, kamu sopan. Kali ini Yuekong datang ke sini. Sebenarnya ada sesuatu yang harus diminta. Sementara Yao Yuekong berbicara, dia perlahan mengeluarkan kotak brokat, seolah-olah ini adalah kesopanannya. Qin Yichen tidak tahu apa isinya, dan permaisuri Zia tidak menanyakannya, dan bahkan mendorongnya dengan berpura-pura malu. Kaisar Yuekong, kamu tidak di sini untuk meminta sesuatu, kamu di sini untuk menghancurkan tempat klan Mi. Kamu bisa datang, ini hadiah terbaik yang aku terima. Meskipun permaisuri Zia merajuk, dia merasa bahwa dia hanya berpura-pura sekilas. Ini adalah senyuman yang tepat, dan dorongan yang sopan itu tepat. Ketika permaisuri Zia menerima kotak brokat, dia berjanji sambil tersenyum. Ketika Zia sibuk dengan pernikahan gadis kecil itu, Kaisar Yuekong akan menenun jubah kaisar. Yao Yuekong tersenyum tenang. Kalau begitu terima kasih dulu. Permaisuri Zia tersenyum dan mengangguk. Sopan santun dan sopan santunnya baik-baik saja. Dia tampak dibuat-buat ketika dia lebih, dan dingin ketika dia kurang. Setelah menyapa Yao Yuekong, tamu terkuat, permaisuri Zia memandang Putri Wenqing. Begitu dia mengalihkan pandangannya, dia menunjukkan ekspresi penyesalan, dan menghela nafas. Wenqing, Tianxing, mengapa kamu mengatakan bahwa kalian menikah begitu cepat? Itu membuat Bibi Ya ingin mencarikan pengiring pengantin untuk Yushu, jadi dia hanya membuang-buang masalah. Saat aku melihatmu, aku semakin menyesalinya. Mulut permaisuri Zia sangat manis, dan dia tidak memiliki udara sesepuh sedikit pun. Sebaliknya, ratapan yang berpura-pura tidak puas dan menyesal adalah pujian terbaik untuk Putri Wenqing. Dan Qin Yichen juga memahami bahwa ada aturan seperti itu di alam surga kaisar dan bahkan surga dan segudang alam, yaitu, dua orang yang telah membentuk suami dan istri, tidak mungkin menjadi pria dan pengiring pengantin terbaik. Permaisuri Zia memegang tangan giok Putri Wenqing, keduanya seperti ibu dan anak perempuan, dan yang terakhir tidak bisa menahan senyum malu-malu. Mengapa? Bibi Ya ingin saya menjadi pengiring pengantin, jadi dia bisa membuat Yushu terlihat lebih baik. Qin Yichen tersenyum tipis di sampingnya. Dia sudah merasa bahwa meskipun Putri Wenqing agak biadab, dia pasti berasal dari Jinzi Yuye Kaisar, dan dia tidak akan pernah kehilangan kesabaran ketika datang ke acara-acara yang membutuhkan etiket. Bocah, kamu tidak bisa berbicara tentang dirimu seperti itu. Jangan khawatir, Yushu ada di kamar kerja, dan aku tidak bisa mendengarkan ibu kita. Mengapa Bibi Ya rela membiarkanmu menjadi daun hijau? Setelah pujian yang tepat, Zia melihat ke arah Qin Yichen lagi, dan bertepuk tangan. Ini Jenderal Fengda. Saya mengatakan bahwa setelah Yushu kembali, mengapa Anda merasa Longseng sedikit tidak menyenangkan? Ternyata karena Anda. Itu masih merupakan pujian publik, dan bahkan Qin Yichen tidak dapat membantahnya. Dia hanya bisa tersenyum dan mengepalkan tinju. Aku telah melihat permaisuri. Ngomong-ngomong, saudara Longseng adalah seorang kaisar di usia muda. Setelah mengirim dua pendatang baru hari itu, Wenqing masih mengeluh kepadaku. Qin Yichen berbicara dan tertawa bebas. Meskipun dia tahu bahwa permaisuri Zia sangat cantik dan cantik, dia juga tahu bahwa cara terbaik untuk berurusan dengan orang adalah kembali seperti semula. Ketika permaisuri Zia mendengar ini, dia memelototi Putri Wenqing seolah bercanda. Bibi Ya mendengar bahwa kamu dipanggil Tian Xingwut, jadi kamu tidak akan diizinkan untuk menyebutnya seperti itu di masa depan. Kamu sangat baik dalam hukum, tapi ayahmu menemukannya. Putri Wenqing tersenyum ceria, dan permaisuri Zia mengalihkan pandangannya ke Feng Nianwu lagi. Elder Feng, selamat datang. Feng Nianwu adalah ras manusia yang sekarang disebut hewan rendah. Tetapi ketika permaisuri Zia melihatnya, tidak ada perubahan pada ekspresinya, dia masih tersenyum dengan antusias. Dan Feng Nianwu juga tersenyum dan mengeluarkan sebuah kotak giok. Klan saya memiliki latar belakang yang dangkal dan tidak dapat memilih beberapa hadiah yang layak. Jangan beri saya secangkir anggur pernikahan. Apa yang kamu bicarakan? Pengunjung semua adalah tamu. Jika bahkan Feng yang lebih tua tidak bisa minum anggur pernikahan, dapatkah pernikahan besar klan ini berlanjut? Itu adalah dorongan lain yang tepat, dan permaisuri Zia akhirnya melihat ke arah Ke Tiangxuan. Paman Tiangxuan, kalian semua sangat akrab. Jangan beritahu aku benar-benar menyiapkan hadiah yang bagus. Aku tidak bisa memintanya. Akhirnya saya memperhatikan Ke Tiangxuan, bukan karena status Ke Tiangxuan paling rendah. Sebaliknya,
yang satu bersahabat satu sama lain, dan yang lainnya adalah ketika Ke Tiangxuan dihubungi. Lebih baik memuji keturunan Qin Yichen dan Putri Wenxing selain memuji dirinya sendiri. Ke Tiangxuan tertawa, dan membagikan kotak giok. Apa yang saya katakan? Saya harus menggendong cucu saya di masa depan. Ini dianggap harus dimasukkan ke dalam kotak Anda untuk diamankan terlebih dahulu. Oke. Kalau begitu aku akan mengurusnya untuk cicitmu. Sikap elegan Permaisuri Zia membuatnya sulit untuk menemukan kekurangannya. Tapi lelucon Yao Yue Kong yang terkesan tidak disengaja membuat senyum mantannya jarang kaku. Niang, 3 hari yang lalu, aku menghancurkan Pulau Roh di wilayah klanmu. Aku benar-benar minta maaf, tapi aku tidak bisa membiarkan orang berikutnya membayar. Pulau Roh yang dihancurkan 3 hari lalu memiliki pemandangan yang indah dan ladang bunga yang bermekaran, di mana Qin Yichen diserang. Ini membuat senyum Permaisuri Zia sedikit memalukan, tetapi segera berubah menjadi sentuhan menyalahkan diri sendiri. Kaisar Yue Kong, kau juga tahu, itu semua adalah penyebab rendahnya kekuatan tempur klan kita. Itu bahkan tidak membantu untuk melawan dan membunuh. Ya, jika sesuatu terjadi di klan saya, itu seharusnya permintaan maaf dari leluhur saya. Di mana ada wajah yang harus Anda bayar? Berbicara tentang ini, Permaisuri Zia masih menahan suka dan duka di dalam hatinya, dan dia sepertinya menyesal. Dan penampilannya yang menyalahkan diri sendiri agak menyedihkan, dan dia tidak bisa menyalahkan sedikit pun. Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi diam-diam membuat tangisan cerdik di matanya. Ketika dia diserang, dia sudah dianggap sebagai wilayah klan penenun ilahi. Meskipun sebuah pulau spiritual di banyak wilayah bintang di sekitar klan penenun ilahi dihancurkan, masalah semacam ini mungkin tidak ditangani oleh sang patriark sendiri. Tapi Permaisuri Zia harus tahu siapa orang kuat yang menghancurkan Lingdao, dan dia harus tahu. Jika Anda berpura-pura menjadi tuli dan bisu saat ini, Anda hanya akan terlihat janggal. Dan kehebatan Permaisuri Zia terletak pada kenyataan bahwa hanya 2 kalimat, yang tampaknya bertanggung jawab atas tubuhnya, benar-benar dapat membuat orang mendengarkannya, tetapi dia tidak dapat menyalahkannya. Bahkan Zia Niang mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada rasnya, yaitu, Qin Yichen diserang. Apakah itu hal yang baik atau buruk? Dan dia tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah pengakuan atas masalah tanpa mengungkapkan posisinya sendiri. Bahkan jika dia tidak berkolusi dengan pengadilan surgawi, dia tetap netral. Ketika kata ini sampai ke telinga Yuan Tiandi, dia tidak bisa menyalahkannya.